Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya kawan-kawan. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah, amin. Oke kawan-kawan, jadi hari ini saya lagi mau melakukan pemupukan. Oh ya, jumpa lagi dengan saya ya kawan-kawan, Dedi Pangeran. Semoga kawan-kawan semua tidak bosan mendengar nama saya. Oke kawan-kawan, sekarang masih jam 7, jadi kita agak sedikit santai aja lah ya. Hari ini saya mau melakukan pemupukan ya kawan-kawan di umur 55 hari setelah tanam. Jadi ini jagung usia saya di umur 55 hari. Seperti ini kawan-kawan, sudah mulai menampakkan bonggolnya ya. Ini alhamdulillah kawan-kawan, calonnya besar-besar. Ciri-ciri jagung yang akan mau besar, dia kira-kira dia panjang, bakalnya akan panjang ya kawan. Apabila dia panjang akan besar ya kawan, mudah-mudahan. Ini penampakan jagung saya. Oke kawan, kita masuk sedikit ya. Dari mana yang enggak semak ya kawan. Karena ini saya belum sempet mau menyepray, jadi nggak apa-apa lah ini aja kawan. Ini bengkok, tapi nggak apa-apa. Kita masuk kawan-kawan. Alhamdulillah buahnya merata ya. Ini masih usia 55 hari. Dan hari ini pun saya mau melakukan pemupukan yang terakhir ya kawan. Masih kecil ya. Ini pun batangnya agak ramping ya kawan. Mungkin kurang nutrisi. Oke, nanti kita besarkan, kita kasih yang lebih nutrisinya. Ini kan kawan. Dan masih ke dalam sana ya kawan. Kita lirik-lirik. Jadi di usia 55 hari ini saya melakukan pemupukan yang terakhir ya kawan, dan sudah memasuki usia generatif. Yang kemarin saya spray, kemarin alhamdulillah banyak perubahan ya kawan. Daunnya semakin menghijau. Karena daun jagung ini dia sangat cepat ya kawan, responnya ataupun perubahannya sangat cepat bagi jagung. Jadi ini daunnya tampak hijau. Alhamdulillah, ini tinggal dikasih pendorong untuk muncul buah ya kawan. Mudah-mudahan bisa besar-besar buahnya, amin. Nanti tinggal kita tunggu gimana hasil panennya, apakah besar-besar, apakah masih ada yang bisa mencapai 9 on. Kemarin rekor saya 8 on ya kawan, satu buah bersama daunnya ya kawan. Tapi benar satu bulat gitu masih ada daunnya seperti gini. Nah, seperti gini saya timbang kemarin 8 on kawan. Dan kemarin itu saya memakai yang jenis eksotik ya. Dan ini saya juga masih memakai satu jenis pabrikan. Satu pabrikan maksudnya. Saya ini memakai Paragon. Ya mudah-mudahan buahnya bisa kayak kemarin. Oke kan kawan, langsung aja kita ke tempat pemupukannya, pencampuran pemupukannya. Gimana, apa saja yang saya pakai. Oke, kita ke sana ya. Nah oke kan kawan, jadi kita sudah sampai ya di tempat pemupukannya. Dan kali ini saya tidak memakai ember ya kawan. Saya mau memakai drum yang sudah lama nggak saya pakai ya. Ini sebenarnya drumnya bocor ya kawan. Makanya nggak saya pakai. Terus saya tempel dengan kapur yang sisa kemarin ya kawan, sisa endapannya. Rupanya bisa juga kawan-kawan, bisa untuk menempel lubang-lubang yang kecil yang drum yang berkarat. Jadi saya mau pakai drum aja. Dan di sini apa aja? Nah, di sini saya mau membawa kapur seperti biasa. Ini kira-kira 2 kilo ataupun 2,5 kilo lebih ya. 2,5 kilo lah mungkin kira-kira. Jadi saya ini kira-kira aja 2,5 kilo. Dan di sini saya memakai ini dia. ZA nya 1 kilo. Saya memakai maksudnya ini kawan-kawan, ini KCL nya 1 kilo, ini ZA nya 2 kilo. Kenapa saya masih memakai ZA? Karena sebagian pohon-pohon saya masih ada yang kecil ya, dia butuh juga, masih membutuhkan nitrogen. Dan yang besar juga sudah merata juga ya kawan. Tapi nggak apa-apa lah, kita pakai aja ZA nya untuk mendorong pertumbuhan juga, untuk memperbesar ataupun memperpanjang tongkol juga bisa ya kawan. Jadi selain itu juga saya ini memakai seperti biasa
TSP-nya saya memakai 3,5 kg ya kawan. Ini sudah saya endapkan biar supaya cepat larut ya kawan. Karena kalau diolah pagi ini juga dia lama larutnya kawan. Ini sudah saya rendam sejak kemarin sore. Jadi ini sudah larut ya kawan. Contohnya seperti ini, kita ambil. Ini sudah larut kawan. Jadi tinggal kita campurkan aja. Oke kawan, langsung aja. Pertama kita masukkan aja dulu kapurnya, kita endapkan dulu. Pertama yang saya lakukan mau saya taruh di ember ini dulu ya kawan. Biar dia larut dulu, baru kita masukkan ke dalam tong yang sudah kita isi air nanti ya. Oke kan kawan. Nah, ini kan kawan, jadi tadi kapurnya sudah saya masukkan ember. Sekarang tinggal kita larutkan aja ya, biar supaya mudah dia ngendapnya kan kawan. Jadi di dalam tong sana tidak lagi mengaduknya ya. Jadi sekarang kita larutkan dulu pakai air. Nah oke kan kawan, jadi selagi kita mengisi tong ini, sekalian kita masukkan juga kapurnya, nggak apa-apa ya kan, biar cepat ngendapnya dan gampang larut juga ya. Langsung aja kita masukkan ya kan. Nah oke kan kawan, jadi sekarang kita tinggal nunggu penuh tongnya. Ini sebanyak 200 liter ya kan. Jadi kita tunggu penuh tongnya, kemudian kita masukkan pupuknya. Oke. Nah oke kan kawan, jadi airnya sudah kita isi ya. Jadi tinggal sedikit lagi kita penuh, nggak apa-apa sambil kita tunggu airnya, karena air yang di dalam tong sana habis. Gak apa-apa, kita tunggu. Selagi kita nunggu ini, kita larutkan dulu jet A-nya ke dalam ember ini ya kan. Jadi biar dulu ini mengendap, kita larutkan dulu pupuk jet A-nya ini 2 kilo. Oke kan, kita larutkan dulu ya. Nah oke kan, jadi tadi saya lagi membuka. Sekarang tinggal langsung aja kita larutkan ya, agar lebih mudah nanti tercampur. Jadi kita tinggal melarutkan aja. Jadi kali ini pemupukan yang terakhir saya memakai dosis 6,5 kg ya kan. Jet A nya 2 kilo, TSP nya 3,5 kg, dan KCL nya sekilo. Jadi pas ya 6,5 kg. Ini untuk pemupukan yang terakhir jagung manis ya kan. Sekarang kita larutkan dulu. Nah oke kawan-kawan, jadi ini jet A nya udah larut ya. Sekarang tinggal kita masukkan aja ke dalam tong itu. Dan ini sekarang kapurnya sudah mulai mengendap. Sembari kita nunggu airnya penuh, nggak apa-apa, kita campurkan aja ini jet A nya. Kita masukkan jet A nya. Masih sedikit kan kan. Oke, sekarang jet A nya sudah selesai kita masukkan. Dan sekarang giliran TSP nya ya, kita masukkan.
Jadi tinggal segini nggak apa-apa, kita singkirkan. Dan sekarang airnya sudah penuh, kita tutup aja kan kawan. Sekarang tinggal kita masukkan KCl nya. Kita aduk ya. Oke kawan-kawan, jadi sekarang sudah selesai kita aduk dan tinggal kita kocorkan. Kita kocorkan menggunakan ini kan seperti biasa. Oke. Oh ya kan, jadi ada tambahan sedikit lagi, saya lupa. Jadi saya tadi membawa ini kan air leri ataupun air cucian beras ya kan kawan. Jadi ini saya kumpulkan selama 2 hari. Kira-kira ini sebanyak 2,5 liter atau 3 liter ya kan. Jadi saya nggak menakar. Gunanya apa? Ini supaya jagungnya lebih manis ya kan. Jadi saya masukkan air leri ataupun air cucian beras. Bilasan yang pertama lebih bagus ya kan. Jadi ini saya ambil semua daripada dibuang. Jadi untuk campur-campuran lah nggak apa-apa. Jadi ini saya masukkan aja kemari air cucian berasnya. Seperti ini kawan-kawan. Jadi saya masukkan aja semua dan kita aduk lagi ya. Oke cukup, dan sekarang kita aplikasikan. Nah oke kan kawan, jadi sekarang sudah selesai kita isi ya, dan langsung aja kita aplikasikan ke lahan. Oke kan kawan, jadi sekarang saya sudah berada di pohonnya, dan seperti biasa kita kocorkan langsung ke bawahnya, ke akarnya. Dosisnya sebanyak 150 sampai 200 ml ya kan. Jadi langsung aja kita kocorkan. Oke. Contohnya seperti ini. Kita kocorkannya seperti kan, biar dia lebih cepat meresap. Oke kawan-kawan, jadi sampai di sini aja saya beri contohnya. Dan inilah pemupukan terakhir saya di masa generatif, yaitu pemupukan yang keempat jagung manis. Jadi setelah ini saya tidak akan lagi melakukan pemupukan, dan semua dokumentasi saya tidak ada yang saya sembunyikan. Inilah apa adanya kan kawan. Walaupun saya sembunyikan, buat apalah buat saya kan. Itu sama dengan menipu ya kan. Jadi apa yang saya buat inilah apa adanya, dan seginilah banyak pupuknya yang saya buat, dan kita lihat hasilnya nanti semana ya, seberapa besar buahnya, tinggal kita tunggu aja kan kawan. Oke kan kawan, jadi saya mau lanjut dulu, dan video kali ini sampai di sini aja, video pemupukan yang terakhir ataupun video pemupukan yang keempat. Dan jangan lupa juga dukung channel saya agar sama-sama kita bisa belajar ya kan, bisa belajar, bisa bertani untuk skala rumahan. Oke kan, kita tutup sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke, dadah.